konteksnya masuk ke pengusaha, apa yang harus dilakukan ya otomatis persiapannya panjang ya, mulai dari risetnya, kemudian riset marketnya, produknya, kemudian strategi digital marketingnya harus disiapin, mau jual kemana, ke siapa, market size-nya itu seberapa di Surabaya dan di Indonesia, itu kan panjang prosesnya. Tapi di balik itu ada yang namanya mindset pengusaha. Jadi kalau teman-teman memilih untuk menjadi pengusaha, ya itu satu yang harus dipegang, tidak mudah menyerah. Jadi tidak mudah menyerah dalam keadaan apapun. Seperti kita tahu, kita habis di ada pandemi dan sebagainya. Kemudian ada banyak sekali yang terjadi di Indonesia. Nah, itu adalah tantangan besar kita sebagai pengusaha. Apakah kita tetap mau menjalankan usaha? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, sambut pagi dengan sinar mentari. Cakep. Senyum ceria dengan embun pagi. Cakep. Langit biru bersih, awan pun teduh, kebahagiaan mengalir dalam setiap langkah. Halo Mitra Muslim, bertemu kembali dengan saya Ica Amalia di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Dan di segmen yang kedua ini tentunya Ica nggak sendirian Mitra Muslim ya. Saya selalu menghadirkan sosok-sosok inspiratif. Dan kali ini Masya Allah luar biasa sudah ada hadir ya. Di samping saya ada Mbak Dirwana selaku Ketua Divisi TDA Perempuan. Nah, Surabaya 80 begitu tulisannya. Iya, 8.0. 8.0. Assalamualaikum Mbak Nirwana. Waalaikumsalam Mbak Ica. Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, Allahu Akbar, begitu ya. Semangat gitu. Terus ya. Semangat terus tentunya, Masya Allah. Kebahagiaan selalu kita berikan ya. Betul. Juga tentunya untuk Mitra Muslim dimanapun Anda berada. Jangan selalu bersedih. Yuk bahagia selalu apapun kondisi Anda, semuanya adalah kehendak Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga kehendak Allah juga saya bisa berjumpa kembali. Saya bisa berjumpa nggak kembali ya, baru ini. Baru pertama kali ya. Baru pertama kali ini ya berjumpa Betul. dengan Mbak Nirwana yang sudah beberapa pekan yang lalu kita berjumpa melalui media WhatsApp begitu ya. Betul. Dan sekarang sekali. kita bisa berjumpa langsung, bertemu, hadir di sini tentunya untuk membahas hal-hal yang dapat menginspiratif untuk kalian semua Mitra Muslim ya, untuk kita semua insya Allah ya Mitra Muslim ya. Dan tentunya kita bahas tentang komunitas yang hadir untuk pengusaha di Surabaya dan tentunya ini kan cabang Surabaya. Betul, ya Mbak ya, di seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia. Tapi kita sekarang bersama dengan yang TDA cabang Surabaya karena memang ada di Surabaya, begitu ya Mbak ya? Betul sekali. Oke, kalau ngomongin soal komunitas begitu ya Mbak ya, kira-kira bagaimana sih Anda bisa terlibat di komunitas ini? Sudah sejak kapan komunitas ini Anda bergabung di komunitas ini dan apa yang Anda rasakan begitu? Oke, terima kasih Mbak Ica. Jadi terima kasih nih udah diundang ke sini main-main ke Suara Muslim. Nah, sekaligus memperkenalkan komunitas apa sih ini kayak gitu. Jadi komunitas ini adalah komunitas pengusaha. Jadi memang kumpulan pengusaha namanya TDA atau tangan di atas. Jadi memang selalu berbagi ya Mbak Ica ya. Jadi berbaginya bukan hanya materi tapi juga ilmu. Pasti itu yang utama ya. Nah, kalau saya sendiri sih gabungnya sejak tahun 2019 secara member. Cuman saya udah tahu tentang TDA ini sudah sejak lama, 2015. Cuman nggak gabung jadi member. Jadi memang awalnya ikut-ikut event dulu. Nanti mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga demikian. Kalau misalkan kepengen jadi member ya gabung aja dulu, ikut acaranya. Nanti kalau misalkan srek ternyata ini adalah komunitas yang dicari selama ini, nah itu boleh gabung seperti itu. Oke, dan tentunya komunitas ini juga dibangun tentunya adanya untuk menyemangati ya Mitra Muslim yang di luar sana yang ingin menjadi pengusaha atau sudah menjadi pengusaha meskipun dalam masih ruang lingkup UMKM. Betul, begitu ya. Betul sekali. Nah, ini wadahnya nih di komunitas TDA Surabaya, tangan selalu di atas begitu ya sekali, Mitra Muslim ya. Iya. Karena itu mulia Mbak ya. Iya, betul sekali. Justru itu. Jadi pengusaha itu harus seperti itu. Jadi kesuksesan kan bukan tentang finansial saja, tapi juga gimana mulia
gitu. Nah, dan ini yang juga perlu digarisbawahi Mitra Muslim ya. Berbagi tidak hanya finansial, tapi berbagi itu apapun itu, termasuk senyuman, kemudian berbagi nasihat ya, atau mungkin berbagi ilmu ya yang sudah Betul. dilakukan oleh komunitas pengusaha ini ya, atau kita kenal dengan komunitas TDA yang selalu berbagi ilmu kepada kelompoknya ya, anggotanya, bahkan juga berbagi ilmu kepada masyarakat di luar. Dan tentunya bagi Mitra Muslim tentunya juga hari ini juga berbagi ilmu bersama dengan Mitra Muslim dimanapun Anda berada. Begitu Mbak, sehat selalu ya. Dan kalau kita ngomongin suara Muslim Mbak, kita juga tidak hanya di Surabaya saja Mbak, dan ada di ini nih, rekan siar kita ada di Suara Muslim Lumajang 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, kemudian 88,7 FM Suara Muslim Tuban, ada Mahfud Manaf, dan juga Mitra 97 FM Batu, Fana Restu. Dan tentunya saya ajak Anda Mitra Muslim dimanapun Anda berada untuk yuk kali ini menyimak yuk. Ini benar-benar ilmunya daging banget ya, karena kita ingin sharing begitu ya segala informasi tentang komunitas yang mengajak Anda yuk kita berbisnis bersama-sama, karena berdagang itu juga merupakan anjuran dari Rasulullah ya Mbak. Betul, ya. betul sekali. Betul banget. Nah kali ini sesuai dengan nih pertanyaan yang kedua nih ya. Sebenarnya apa sih Mbak manfaat utama yang Mbak dapatkan begitu ya dari berpartisipasi dalam komunitas ini? Oke, jadi memang banyak sekali manfaatnya, terutama tentang koneksi ataupun jaringan ya, atau network yang kita bangun selama ini, tidak hanya sesama pengusaha, sesama bidangnya, tapi juga dengan latar belakang ataupun industri yang berbeda. Nah, dengan adanya kegiatan yang seperti cangkru atau misalkan nongkrong seperti itu, silaturahmi yang kita agendakan setiap bulan, nah itu sebuah kesempatan untuk menambah network kita. Jadi kita jangan malu-malu tuh kalau misalkan kita mau kenalan, karena sudah saatnya untuk menambah network ketika ada event-event seperti itu. Nah selanjutnya kita bisa membangun hubungan itu yang saling menguntungkan dan saling mendukung sesama pengusaha seperti itu. Jadi kalau misalkan kita gabung sebuah komunitas, pastinya kita kepengen ada manfaat yang didapatkan. Nah, selain itu kita juga butuh dukungan, butuh motivasi, butuh circle yang positif, butuh circle yang sesama pengusaha agar yang dibahas itu sama seperti itu. Jadi itu kan penting banget ya. Kemudian manfaat lain adalah peluang belajar. Jadi peluang belajar dan mengembangkan bisnis kita. Nah di TDA ada yang menarik nih. Kalau di TDA ini sendiri tuh ada yang namanya KMB atau kelompok mentoring bisnis. Jadi kelompok mentoring bisnis ini adalah salah satu program yang merupakan program utama gitu. Jadi program kebanggaan Surabaya dan beberapa daerah gitu. Jadi di ini diadakan setiap tahunnya, jadi membantu member agar bisnisnya bertumbuh. Jadi mentor yang level bisnisnya di atas kita, dia bakalan mentoring kita. Dan ini memang free, misalkan nih levelnya 0 sampai 300 juta per tahun, maka mentornya harus di atasnya. Jadi misalkan mentor atas saya misalkan 2,5 M sampai 5 M. Nah, dia bisa ngajarin kita nih, bisa mentoring, bisa melihat bisnis kita ini sebenarnya apa nih yang harus lakukan ke depannya. Kalau kita mau scale up harus seperti apa? Apakah langkah yang sudah kita ambil ini sudah tepat? Misalkan seperti itu. Atau misalkan kita punya kendala dari sisi digital marketing. Nah, itu kita akan dibantu dari sisi mentornya tadi itu. Jadi ada satu kelompok belajar kurang lebih 3 bulan, 6 kali pertemuan itu biasanya selesai. Jadi dalam satu kelompok bisa 6 sampai 7 menti. Nah, ini tergantung dari mentornya. Ada juga yang bersedia kalau misalkan lebih dari 7 misalkan seperti itu. Nah selain manfaat tadi ada juga manfaat lain untuk promosi. Misalkan kita punya produk, kita gimana caranya untuk terlihat, nah, maka kita gabung di komunitas. Jadi tingkat visibilitas dan awareness bisnis kita juga bisa ditingkatkan melalui sebuah komunitas. Karena bukan tidak mungkin ya Mbak Ica, kalau misalkan kita punya produk, kita perkenalkan di acara-acara tersebut gitu. Jadi kita jadi sponsor, misalkan kita memperkenalkan brand kita ke teman
teman-teman misalkan, akhirnya ada yang tertarik. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi mungkin itu manfaat kalau misalkan kita gabung dari komunitas gitu. Dan itu yang dirasakan Mbak Nirwana sampai saat ini ya, tentunya Betul. kalau ngomongin soal manfaat banyak banget. Banyak Salah satunya banget pastinya. networking begitu ya. Betul. Dan tentunya ilmu yang bermanfaat dan tentunya untuk memotivasi kita agar yuk semangat berbisnis. Nampaknya ini seru banget Mitra Muslim ya. Nanti kita akan kembali di segmen yang kedua. Jadi untuk Mitra Muslim yang mau bergabung boleh banget ya di 0855 3938 ya. Nanti saya akan kembali dan juga Mbak Nirwana tetap di Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Suara Muslim The Best Religious Radio Network masih bersama dengan saya Camalia di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Tentunya di segmen yang kedua ini saya selalu menghadirkan sosok-sosok yang sangat menginspiratif ya. Seperti yang saya bilang tadi di segmen yang pertama, bahwasanya sini sudah ada Mbak Nirwana yang hadir untuk Anda, untuk memberikan Anda semangat, untuk memberikan Anda motivasi agar Anda yuk semangat berbisnis begitu ya Mbak ya. Termasuk Mbak Nirwana ini ternyata juga memang seorang pembisnis ya, seorang owner dari berbagai brand ya. Brandnya banyak banget. Tapi memang ya kalau kita ngomongin soal komunitas TDA itu memang anggotanya adalah pengusaha semuanya, ya kan? Betul sekali. Nah, salah satunya adalah Mbak Nirwana. Nah Mbak, kalau ngomongin soal bisnis pastinya ada tantangan-tantangannya dong Mbak. Yes, pasti. Nah, bisa sharing dong Mbak kepada Mitra Muslim tantangan apa yang selama ini sudah Mbak alami dan bagaimana cara Mbak untuk menghadapinya begitu. Oke, jadi kalau tantangan ini pastinya ada banyak sekali dan juga berubah ya, setiap tahunnya pun berubah gitu. Jadi salah satunya pasti dengan ada banyaknya kompetitor. Jadi kompetitor baru bermunculan, kemudahan untuk membuat brand sekarang ini, jadi semakin banyak kompetitornya. Itu adalah yang utama pastinya ya, yang utama dari sisi tantangan kita. Kemudian selanjutnya adalah biaya operasional di Surabaya ini juga kan semakin hari semakin besar, semakin tahun juga semakin tinggi. Nah, otomatis ini jadi PR buat para pengusaha, gimana caranya tetap SDM-nya itu tetap berkualitas tapi dengan yang didapatkan itu juga seimbang atau balance kayak gitu. Ya? Betul sekali. Jadi itu ada 2 poin yang memang secara pribadi dirasakan ya. Kalau dari sisi internal itu biasanya kalau misalkan kita ngiklan itu iklannya jadi mahal, misalkan seperti itu. Nah itu biasanya dialami beberapa pebisnis yang menggunakan paid traffic atau dia ngiklan gitu. Nah beda lagi kalau misalkan secara general itu kayak misalkan ada isu politik misalkan, nah itu pasti ada regulasi yang berubah, jadi kita harus ngikut. Kemudian brand-brand baru yang dari luar itu masuk, itu juga salah satu tantangan buat para UMKM karena kan untuk bersaing itu kan nggak mudah ya Mbak Ica ya. Nah itu mungkin pasti ada inovasi apa yang betul, diunggulkan, apa yang harus begitu. dilakukan. Nah, betul. Karena kalau kita ngomongin soal bisnis Mbak, ini contoh kecilnya aja ya, kayak bisnis tahu. Pasti nanti ketika kita membuka bisnis tersebut, pasti ada banyak sekali yang mencontoh kita. Ya, meskipun benar rezeki itu sudah ada porsinya masing-masing, sudah ada takarannya masing-masing, tapi kita kan juga penuh ikhtiar begitu ya. Bagaimana caranya bisnis kita tetap eksis di masyarakat. Nah, kalau menurut Mbak sendiri, apa yang biasanya Mbak lakukan agar bisnis Mbak itu semakin eksis di masyarakat meskipun misalnya banyak sekali kompetitif yang serupa begitu? Oke, yang utama pastinya inovasi. Yang kedua adalah positioning. Jadi meskipun yang jualan tadi tahu misalkan ada banyak sekali, bahkan di samping rumah kita sekalipun, itu yang terpenting kita berbeda dari sisi positioningnya. Positioningnya apa, keunggulannya apa, value-nya apa, dan apa yang membedakan bisnis kita atau produk kita dengan yang lain. Kemudian ketika kita sudah tahu perbedaannya apa, yang utama lagi adalah pelayanan. Jadi kalau misalkan produk saya ada banyak sekali kompetitornya, saya tidak
tidak menurunkan dari sisi quality pelayanan. Jadi pelayanan penting. Jadi sekalipun di toko sebelah itu lebih murah, tapi kalau misalkan pelayanan saya yang sesuai yang diinginkan customer atau klien, ya pasti dia tetap nyaman gitu dengan kita. Nah, dua hal ini saya rasa sangat-sangat penting sekali gitu. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi strategi marketingnya gitu. Kalau misalkan tetangga sebelah menggunakan strategi organik, ya kita bisa nambah dari organik plus paid traffic, misalkan begitu. Oke, dan ini yang paling utama, ternyata Mbak Nirwana ini juga seorang konsultan marketing begitu ya? Iya, betul sekali. Wah. Jadi trainer Trainer ini, juga betul. nih ya. Luar biasa ya, nanti Untuk kita teman-teman perempuan biasanya. luar biasa ya, ini selaku trainer juga ini. Jadi kalau kita melihat ya sosok yang sangat menginspiratif ini, selain juga ketua komunitas TDA yang versi perempuannya. Nah, tadi kita belum jelaskan Iya, ya. betul. Karena setahu saya TDA itu hanya komunitas tangan di atas pengusaha saja, Betul. laki-laki dan perempuan. Tapi Betul. kenapa sekarang juga ada komunitas khusus perempuan saja? Nah, Yes. ini yang menarik banget nih Mbak untuk kita bahas. Kenapa dan sejak kapan komunitas itu dibangun yang khusus perempuan saja? Monggo. Oke, terima kasih Mbak Ica. Jadi sejak awal memang TDA dibentuk bukan khusus perempuan ataupun laki-laki. Jadi memang oke. namanya komunitas tangan di atas. Hanya saja seiring berkembangnya waktu banyak perempuan-perempuan yang gabung. Nah, pada saat gabung dia mau belajar bisnis aja atau mau yang non bisnis juga nih. Nah, akhirnya dibentuklah TDA perempuan. Jadi khusus perempuan. Jadi kalau misalkan Mbak Ica tahu kita kayak ada ibu-ibu Bayangkari, ibu-ibu DWP. Nah, itu sama, mirip seperti itu. Jadi ada perempuan TDA seperti itu. Nah, perempuan ini membahasnya ataupun programnya itu lebih ke non bisnis karena bisnisnya sudah ada nih di TDA atau suaminya yang gabung duluan misalkan. Terus gimana ya biar istri saya juga seneng kalau diajak komunitas. Nah, akhirnya gabunglah dia di TDA perempuan. Gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Ini juga tentunya kalau ngomongin soal komunitas perempuan, banyak sekali kegiatannya. Dan untuk mengajak mitra muslim yang khususnya perempuan yang punya usaha dan pingin usahanya semakin berkembang, nah solusinya langsung masuk aja TDA ya Mbak ya. Sampai promosi ini gimana nih? Ya, Siap. apa kan kita juga bukan promosi tapi memberikan inspiratif Betul, begitu ya kepada betul. mitra muslim agar mitra muslim semakin semangat untuk berbisnis. Kadang semangat bisnis itu cuma di awal doang Mbak. Betul sekali. Jadi Nah. di awal aja karena nggak nemu circle-nya Mbak Nah. biasanya. Jadi kalau misalkan nemu circle yang positif yang dibahas itu ya usaha, bagaimana mengembangkan bisnis dan sebagainya. Kalau enggak ya mungkin jatuhnya kita nggak bahas bisnis Nah, gitu. Cuman jatuhnya- sekedar nongki-nongki aja misalkan gitu. Nongki-nongki keren doang ya. Betul. Padahal teman kita itu atau seorang di sekitar kita itu adalah cerminan kita ke Betul depannya, sekali. ya kan? Circle kita menentukan. Circle kita Betul. menentukan mitra muslim. Kalau circle kita insya Allah membuat kita lebih berkembang, nah insya Allah ke depannya kita akan semakin berkembang. Betul sekali. Tapi kalau sebaliknya, ya udah, saya tidak mau menjawab dan tidak mau menjelaskan. Tentunya Betul. bisa sendiri mitra muslim untuk Betul. menjawab pertanyaan saya ya, betul. Mbak Nirwana. Nah, makanya kenapa TDA itu hadir di sini untuk mewadahi mitra muslim yang terutama mitra muslim yang baru saja mempunyai usaha atau mau menjadi pengusaha, masih bingung gimana sih strateginya agar usaha saya tuh makin berkembang, kemudian bisnis saya semakin maju, kemudian bisnis saya semakin eksis di tengah banyak sekali brand-brand yang serupa. Nah ini karena di sana banyak sekali kegiatan pastinya Betul, Mbak. betul, banyak Seperti sekali. apa tuh? Iya, kalau di perempuannya sendiri dia mengacu pada 4 pilar. Apa tuh? Jadi 4 pilar ini yang diusung di periode 8.0. Jadi 8.0 itu adalah sebuah periode Mbak Ica. Jadi setiap tahun itu berganti setiap 3 tahun. Kalau yang sekarang ini periodenya 8.0 ini untuk 3 tahun. Kalau sebelumnya 7.0 itu hanya 2 tahun masa kerjanya.
Nah, di setiap Masya Allah. periode itu ada yang diusung, semangatnya beda Mbak gitu. ketuanya kan ya? Kalau saya di divisi perempuannya, Divisi perempuannya, betul. Jadi semangat to the next level kalau di 8.0 ini. Jadi semangat bertumbuh. Nah, untuk perempuannya sendiri mengacu pada 4 pilar. Yang pertama itu spiritual. Jadi spiritual ini kalau kita ngadain kajian. Nah, jadi pebisnis itu nggak hanya ngomongin soal edukasi uang. bisnis, Nah, uangnya uang aja doang. bukan. Kan penting sekali untuk dari sisi Brainstorming. mindset kita dari sisi pengusaha, bukan hanya dari sisi materinya aja, tapi dari sisi Kerohanian juga ya. fundamental kerohaniannya itu. Nah. Betul sekali. Ini penting gitu. Jadi ini meskipun program ini ada di divisi perempuan, tapi tetap kalau misalkan kita ngadain kajian umum itu boleh diikuti oleh laki-laki kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua ada family. Jadi family ini bagaimana keluarga itu jadi bonding. Apa nih kegiatan yang mau dihadirkan? Apakah parenting kajian misalkan, ataukah kemarin kita ngadain family camping. Jadi camping bareng keluarga itu ada 40 keluarga yang ikut camping. Jadi bonding antara ayah, ibu, anak. Kita juga ngadain games-games seru buat anaknya, buat suami istri juga, kekompakan dan sebagainya. Jadi itu masuk ke situ. Talk show parenting, kemudian webinar edukasi lainnya yang berhubungan dengan family. Kemudian yang ketiga ada komunitas. Nah, seperti ini kita rajin networking lah ceritanya ke komunitas-komunitas lain untuk memperkenalkan komunitas kita ataupun berkolaborasi dengan komunitas lain, karena kan kita tidak bisa sendiri ya. Kalau misalkan kita mau membesarkan komunitas, pastinya kita butuh orang lain, butuh komunitas lain juga gitu. Seperti di Surabaya ini kita tergabung di GOW, Gabungan Organisasi Wanita gitu. Jadi tidak semua organisasi bisa gabung di sana, hanya yang punya ADART dan juga ada syarat-syarat tertentu. Nah, ketuanya adalah Ibu Wali Kota seperti itu. Bu Rini. Jadi Bu Rini. Jadi ketua umumnya ada, kemudian ada banyak sekali organisasi di sana, ada 44 kalau nggak salah 44 organisasi, salah satunya TDA Perempuan. Gitu. Jadi TDA ini dalam kata lain juga dinaungin sama Bu Rini Eri Cahyadi gitu Iya, ya. Bu Rini, betul Luar sekali. biasa banget ya Mitra Muslim ini menjadi semangat kita semua ya. Iya, betul. Istrinya wali kota aja menyemangati Iya, begitu ya betul untuk sekali. perempuan-perempuan mendukung acara-acara kita itu mendukung gitu. segala programnya pengusaha ya, Iya, betul. pengusaha Surabaya Betul. tentunya, dan juga pengusaha Indonesia ya, karena kita dalam ruang lingkup TDA Surabaya, jadi kita bahas masalah pengusaha Surabaya. Bu Rini aja menyemangati, kenapa kita tidak begitu ya? Betul. Tapi Mitra Muslim, semangat itu bisa tumbuh dari diri sendiri dulu. Betul sekali, harus dari dalam. Harus dari dalam ya. Kemudian nanti kita cari circle yang sesuai. Betul. Nah, itu ya, penting Mbak, ya? sekali itu, penting penting. sekali. Nah, ketika bergabung ke circle tersebut, nah kegiatannya tentunya banyak banget Mitra Muslim. Banyak sekali. Basicnya yang pertama tentunya semuanya itu harus didasari dengan agama yang kuat. Betul. Makanya banyak pengajiannya ya Mbak ya. Betul, kajian muslimah tahun kemarin itu. Pengajian muslimah. Kemudian juga tentunya ada workshop entrepreneur. Betul. Juga ada ya Mbak workshop ya. setiap bulan ada. Kemudian juga ada apa nih Mbak? Ada banyak sekali kayak seminar edukasi, seminar parenting. Kalau nanti ini yang terdekat ini ada olahraga juga bareng, ya. ponfit bareng. Aduh, ini kalau ngomongin soal seru ponfit, ya. seru ini kayaknya. Melepaskan beban ya di situ ya. Melepaskan beban gitu ya Mitra Muslim ya. Siapa sih yang gak suka ponfit? Ibarat kayak kita kayak teriak-teriak. Betul, lagi tren soalnya ya Mbak Ica ya. Seru banget ya. Ternyata sedemikian rupa ya kegiatan komunitas pengusaha itu. Kalau kita ngomongin kegiatan komunitas pengusaha, saya yang ada di pikiran saya hanya talkshow untuk itu biar usahanya makin keuangan, keren. digital marketing, memboringkan begitu ya. Ternyata enggak. Di luar itu semua ternyata banyak sekali kegiatannya. Banyak. Nah, tentang kerohanian juga, basic kerohanian juga. Besok juga ada cooking demo, Cooking kemudian demo juga ada nih, talk show kesehatan, talk show beauty juga talk show beauty, pernah. Nanti saya ikut ya yang talk show beauty ya. Boleh. Tahun Saya kemarin sering kita banget. ngadain di Pakuan Mall di Surabaya. Mitra Muslim seru ini ya Mitra Muslim ya. Talk show beauty ini salah satu. Iya betul. Untuk favorit meningkatkan saya. skill secara personal itu juga masuk ke dalam pilar kita. Jadi ada 4 pilar
pilar tadi, ada spiritual, kemudian family, kemudian komunitas, dan yang terakhir adalah personal. Wah. Personal kan cooking, kemudian make up, beauty class, nah kayak gitu. Wes pokoknya semuanya Iya lengkap, ada yang lengkap ya. bisnis dan yang non bisnis. Nah, yang bisnisnya nanti ikut acara TDA secara general, untuk non bisnis di TDA perempuan. Wah, gitu ceritanya. banyak semuanya ya. Sudah dapat ilmu agama, ilmu bisnis, ilmu kecantikan, Semuanya ilmu ada. masak ya. Kemudian olahraga ponfit Bareng, begitu ya, betul. olahraga bareng ya, sehat jasmani dan rohani nih tentunya Lengkap, ya. lengkap. Sudah ya. Luar biasa. Seru banget. Pokoknya kalau kita ngobrolin tentang semangat kita yang menggebu-gebu untuk berbisnis, pastinya banyak banget yang perlu kita obrolkan ya. Tapi Betul. Mitra Muslim kayaknya kita jeda dulu ya. Kita berbagi pesan kepada mitra kerja kita. Jangan kemana-mana ya, tetap di Suara Muslim, the best religious radio network. Masya Allah, luar biasa ya. Tentunya masih saya bersama dengan saya Jamalia dan juga bersama dengan Mbak Nirwana dari TDA Surabaya, komunitas tangan di atas ya, selaku ketua divisi TDA Perempuan Surabaya. Barakallah, Mbak Nirwana. Yes. Berkah ya, kita seru gitu ya Mbak ya. Siap, seru Emang banget seseru ya. itu dah Mbak Iya, komunitasnya. betul, seru Boleh dong Mbak banget. ceritain seseru apa sih gitu loh. Iya, apalagi kalau kumpul ya ibu-ibu kan healing ya. Kan kesibukan setiap hari Gosip kan juga gitu ya. kesibukannya kan setiap hari itu antar jemput anak misalkan, terus habis itu belum lagi produksinya. Jadi ada yang masih ngerjakan sendiri, ada yang sudah punya tim. Dan otomatis ketika ada event dari TDA itu salah satu healing juga Mbak Ica. Jadi kalau misalkan ketemu temen-temen nih setelah sekian lama ya pasti betah ya, dan seru-serunya ya pas ngobrol. Ngobrolnya ya ngobrol apa ya? Pasti ngobrol Banyak. bisnis. Banyak sekali, baik itu tentang anak, tentang bisnis, tentang usahanya Ada sekarang. parenting juga nggak sih? Betul, Ada talk juga. show parenting pernah Oh, gitu. banyak banget Webinar ya. pernah. Berarti banyak banget ya mitra muslim. Kegiatannya ya. setiap bulan tuh bisa berbeda gitu. Iya. Tapi yang pasti ada kegiatan setiap Berarti bulan. aktif banget ya komunitasnya. Iya betul. Kalau TDA ini kan sebenarnya ada di 100-an daerah Kak. Oh, Jadi ada salah ratusan satunya di Surabaya. Oke, Gitu. ini adalah salah satu komunitas yang terbesar betul. begitu ya, bahkan sudah dinaungi oleh pemerintah Surabaya. Masya Allah, luar biasa ini ya. Ini sebentar lagi bersinergi loh ya sama Suara Muslim. Iya boleh, boleh, mantap. Mantap ini ya, luar biasa mitra muslim kalau kita ngomongin ya. Dari tadi kita mendengarkan ternyata seseru itu ya, memang seseru itu mitra Emang muslim. seru ya. Memang seru. Tadi aja kita cuma membayangkan bagaimana dengan Mbak Nirwana yang sudah ada di komunitasnya selama bertahun-tahun ya Mbak Iya ya. betul. Benar, saya Iya bilang dari 2019. dari 2019 hingga saat ini luar biasa, udah hampir 4 tahun begitu ya. Iya betul, dari secara member memang dari 2019. Cuman kalau ikut kegiatannya sudah dari 2015, masih jadul-jadul lah dulu ya. Cuman ya jarang gitu, cuman ikut aja. Kalau misalkan ada bazar misalkan, ada workshop, ada apa itu ikut aja. Tapi nggak terdaftar sebagai member. Tapi sudah tahu nih orang-orangnya seseru apa, sebaik apa orang-orangnya. Karena di TDA ini salah satu value-nya adalah silaturahmi. Nah, value ini harus dipegang erat nih, bahwa memang kita pegang kuat bahwa kita ada value silaturahmi, maka kita kemana-mana itu silaturahmi dengan TDA daerah yang lain, gitu. Masya Allah. Jadi otomatis semakin sering kita ketemu, semakin sering kita silaturahmi, otomatis jadi tergerak hatinya untuk daftar TDA, gitu. Networkingnya banyak. Iya, betul. Ilmunya juga makin banyak. Betul, Ya. betul. Kemudian makin banyak semuanya Betul, nih ya. kita nggak Makin pernah banyak tahu ya. semangatnya juga. Kita nggak pernah tahu ya kalau misalkan kita ketemu teman-teman member yang di luar daerah itu, kita nggak pernah tahu dia akan ngasih kita insight apa. Gitu. Luar biasa mitra muslim. Jadi untuk Anda yang penasaran misalnya ya, semi-semi nggak apa-apa lah, karena ini adalah komunitas untuk bersama-sama ya mitra muslim ya. Yes. Boleh banget mitra muslim ya, langsung kunjungi Instagramnya TDA, boleh ya Mbak ya? Boleh TDA banget. Surabaya begitu ya. TDA
TDA_Surabaya. Nah, TDA_Surabaya untuk mengetahui itu semua kegiatannya, karena seru-seru, kegiatannya bikin kita semangat, bikin kita happy, terutama untuk Anda yang dalam masa bisnis. Tapi ngomongin soal bisnis nih Mbak, kalau misalnya ada salah satu anggota atau salah satu calon anggota tidak punya bisnis, ingin berbisnis. Nah, langkah apa yang dilakukan oleh TDA? Tapi apakah diterima juga? Wes, nggak mau diterima kayak ngelamar kerja aja ya. Jadi sebenarnya TDA itu sebuah wadah ya. Jadi baik yang memang mostly orang-orang yang dalamnya adalah sudah punya usaha. Tapi kalau misalkan nih ada yang tertarik, misalkan nih Mbak Ica tertarik dari yang belum punya usaha, boleh banget ngobrol dulu. Jangan. Saya boleh nggak sih? Boleh. Tapi saya punya usaha ini. Saya ada usahanya ada kan? Usaha MC. Ada itu juga namanya usaha kan, jasa. Iya, jasa. Pengusaha MC bisa nggak sih? Banyak yang butuh jasanya itu, banyak. Jangan lupa ya kalau TDA butuh MC saya boleh siap banget, Mbak. boleh. Dan bergantian Mbak Ica. Jadi gitu. nggak bisa yang orang itu aja. Kita harus lihat yang lain juga. Siapa tahu yang lain itu ada peluang untuk kita tampil untuk di acara-acara TDA. Dan juga nggak bisa Mbak Ica kalau setiap hari Mbak Ica terus, nanti orang juga bakal bosen. Iya, jadi harus berwarna Mbak Ica. Gitu. Ibarat kalau setiap bulan kita butuh MC. Wah, siap Mbak. Saya kalau misalnya TDA butuh MC atau ulang tahunnya TDA besok, boleh saya. Boleh banget. Ini gimana ya? Gak apa-apa Mitra Muslim ya, sembari ya. Namanya kan usaha ya. Namanya usaha ya, betul. usahanya kita banyak ya. Betul. Di TDA kan boleh seperti itu. Karena kan kita nggak pernah tahu orang ternyata butuh dengan jasa kita. Gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Saya luar biasa banget loh, seneng dan antusias banget nih ya bisa bertemu dengan Mbak Nirwana yang ternyata Masya Allah ya seorang trainer juga nih. Saya berasa insecure. Enggak lah ya. Saya gemeteran ini gimana nih? Seorang trainer di samping saya ya, trainer pengusaha ya, trainer marketing apa? Lebih ke digital marketing. Nah, trainer digital marketing ini yang menjadi tolak ukur kita untuk makin semangat untuk belajar semuanya. Semua, digital marketing. betul. Keuangan. Oke, usaha juga oke, betul. luar biasa. Saya tuh ada keinginan loh Mbak, dikit pengen gabung sih sama TDA, tapi saya nggak punya usaha. Nggak apa-apa, ketemu dulu, ngobrol-ngobrol. Ya belum tahu, memang belum langsung bikin usaha juga nggak ada masalah. Nanti akan menemukan sisi kliknya. Kalau ternyata saya kepengen buka usaha, itu saya harus mulai dari mana dulu sih? Gitu. Kan nanti dapat ilmunya dulu aja gitu. Jadi nanti kalau misalkan ternyata saya udah srek, tahapannya saya udah oke semua, dari sisi materi legalitas misalkan, materi keuangan saya udah bisa nih bangun bisnis, atau untuk mempercepat saya kolaborasi aja gitu. Jadi saya punya produk, Mbak Ica yang jualkan misalkan begitu, itu juga bisa Mbak Ica. Reseller. Boleh. Kalau sekarang reseller betul, begitu ya. Kalau sekarang lagi tren namanya afiliator kan. Oh iya. Kalau dulu reseller. Afiliator ya. Kalau di aplikasi sebelah tuh ya, live kayak gitu ya. Betul. Nah, saya juga pernah kalau nge-live gitu. Nah, itu sebuah profesi baru. Jadi nggak bisa kita anggap remeh karena emang itu profesi baru dan memang hasilnya luar biasa. Luar biasa loh Mbak, afiliator di sana itu nggak ya. punya produk loh. Iya. Nah, gimana tuh? Tadi kan ada yang pengen gabung nggak punya usaha, ada caranya. Pengen gabung nggak punya produk, ada caranya. Nah, pokoknya gitu. semuanya ada. Solusinya semuanya ada. Solusinya ada. Di komunitas TDA. Tinggal mau apa enggak nih? Nah, pokoknya semuanya tuh niatnya itu dari diri kita sendiri. Tinggal Anda mau atau tidak. Nah, itu yang Mitra Muslim menjadi tolak ukur ya. Baik, nanti kita kembali ya Pak Nirwana ya. Ternyata ternyata itu ya enak ya kalau ngobrol santai kayak gini ya. Seru. Ini sudah di tin. Oke, nanti kita akan kembali Mitra Muslim ya. Tetap ya, stay tune di Suara Muslim. Suara Muslim, the best religious radio network. Mitra Muslim masih bersama dengan saya Jamalia di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita, yang tentunya program ini hadir untuk Anda, untuk menginspirasi wanita-wanita di luar sana biar makin semangat untuk bertumbuh menjadi baik, bertumbuh menjadi seorang profesional bisnis. Profesional apa nih? Betul, pengusaha. Pengusaha ya. Luar biasa Mbak
Mbak, kalau ngomongin soal Mbak nih ya, Mbak sudah lama kah berbisnis atau sejak kenal TDA baru ingin berbisnis nih? Oke, jadi kalau saya sendiri itu sudah sejak 2015 ya. Oh, Jadi jadi belum 2015. bergabung begitu Betul, ya, kan belum gabungnya bergabung 2019 member. begitu ya. Saya udah ada usaha. Berarti udah ada jiwa-jiwa pembisnis Betul, nih. sudah ada. Jadi sambil bekerja pun di tahun 2012, 13, 14 itu saya sudah sambil bekerja sambil punya usaha. Jadi usahanya yang santuy-santuy dulu, yang tidak membutuhkan effort yang lebih. Zaman dulu kan ada reseller, ada dropshipper. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi dari sedikit demi sedikit, dari satu tim sampai akhirnya saya bisa punya 30 tim. Itu juga penuh dengan proses ya Mbak Ica ya. Dan memang salah satunya ya melalui TDA ini, karena kan kita bisa dibantu dari sisi pengembangan bisnis. Bukan TDA-nya yang membantu kita sebenarnya ya, kitanya yang harus aktif mencari tahu kira-kira program yang mana nih yang cocok untuk menaikkan bisnis saya. Seperti itu sebenarnya. Luar biasa, termasuk ini ya, salah satunya adalah bagaimana inovasi Betul. komunitas agar mengajak calon anggota ya, Betul. ingin bergabung nih. Boleh dong Mbak? Boleh. Jadi kalau misalkan teman-teman bergabung itu sebenarnya intinya itu kepengen apa sih gitu. Niatnya tuh apa, kemudian tujuannya apa, sehingga nanti cocok gitu. Kalau misalkan ternyata dia nggak menemukan kecocokan, itu bakalan susah. Jadi jangan dipaksakan untuk gabung ke sebuah komunitas. Baiknya diikutin dulu acaranya, kemudian nanti dilihat ternyata orang-orangnya baik, cocok, terus chemistry-nya juga dapat. Biasanya seperti itu. Jadi kita lihat dari gestur orang yang menyambut kita dan sebagainya. Kemudian eventnya cocok apa enggak, kemudian materi yang disajikan ini yang saya butuhkan apa bukan, ya seperti itu. Jadi memang harus dari situ dulu baru nanti teman-teman daftar. Jadi jangan langsung daftar kalau saran saya, karena itu tidak bisa saya paksakan. Jadi masuk TDA ini tidak bisa dipaksa. Jadi harus kayak Namanya dari aja hati. komunitas ya, Betul, Mbak ya? namanya komunitas itu seperti itu, gitu Mbak Ica. Jadi namanya aja komunitas Mitra Muslim ya, bukan satu apa ini, kalau selain komunitas itu perusahaan begitu ya. Betul, perusahaan bukan. Jadi emang bergabungnya lewat hati ya. Iya benar, harus benar-benar dari hati. Karena semua kalau dilakukan dari hati, insya Allah hasilnya juga Betul, enak, sesuai, berkah maksimal, dan sebagainya. berkah, Betul, gitu kan. iya, betul. Tapi kalau misalnya Mitra Muslim cuma ingin eksis doang begitu ya, nah itu beda cerita. Beda Mitra cerita, Muslim. betul. Kita tidak akan bisa berkembang dengan baik kalau misalnya kita niatnya dari awal memang cuma sekedar eksis, sekedar cuma mengisi waktu luang, tidak. Tapi betul. kalau semua diniati dari hati ya Mbak Betul ya. sekali, saya sepakat. Jadi memang harus dari hati. Kenapa? Karena kita jadi totally untuk melakukan sesuatu, sama seperti saya di kepengurusan ini. Kan tidak semua orang bisa bekerja secara all out misalkan seperti itu, atau bekerjanya setengah-setengah. Nah, kalau teman-teman mampu melakukan hal tersebut, jadi enak ngejalani hari-hari gitu. Kalau misalkan saya tuh, kalau saya sanggup, saya kerjakan, saya ambil tuh pekerjaannya misalkan seperti itu. Kalau misalkan enggak ya jangan, sama dengan gabung komunitas seperti itu. Jadi jangan dipaksakan. Kalau bisa dari hati, pastinya nanti bakalan all out dalam melakukan hal apapun. Seperti itu Mbak Ica. Pokoknya lakukan semua dari hati. Iya, Mitra betul, Muslim dari ya. hati. Insya Allah semuanya akan lancar. Betul. Dan semuanya akan mendapatkan hasil yang terbaik untuk Anda Mitra Muslim. Wes, luar biasa ya Mbak Nirwana ya, dan gak Siap. kerasa ini ya sudah hampir selesai. Nah, ada nggak sih Mbak yang dibagikan nih ke Mitra Muslim dan ajakan untuk Mitra Muslim, yuk semangat yuk, apapun lakukan itu dengan hati, apapun lakukan itu semuanya harus maksimal, gimana Mbak? Oke, jadi kalau pada dasarnya apapun yang kita lakukan ya memang harus berdasarkan niat ya. Niatnya tulus misalkan. Dan kalau konteksnya masuk ke pengusaha, apa yang harus dilakukan ya otomatis persiapannya panjang ya, mulai dari risetnya, kemudian riset marketnya, produknya, kemudian strategi digital marketingnya harus disiapin, mau jual kemana, ke siapa, market size-nya itu seberapa di Surabaya dan di Indonesia, itu kan panjang prosesnya. Tapi di balik itu ada yang namanya mindset pengusaha. Mindset pengusaha itu salah satunya adalah tidak mudah menyerah. Jadi kalau teman-teman memilih
memilih untuk menjadi pengusaha, ya itu satu yang harus dipegang, tidak mudah menyerah. Jadi tidak mudah menyerah dalam keadaan apapun. Seperti kita tahu, kita habis di ada pandemi dan sebagainya. Kemudian ada banyak sekali yang terjadi di Indonesia. Itu adalah tantangan besar kita sebagai pengusaha. Apakah kita tetap mau menjalankan usaha atau malah kita gak alih profesi seperti itu. Nah, kalau dari sisi fundamental kita nggak kuat, misalkan nih dari sisi jiwa kita dan sebagainya, itu nggak bakalan kita bisa bertahan. Jadi menjadi pengusaha yang sukses itu bukan tentang mencapai kesuksesannya dari sisi finansial saja, tapi bukan juga tentang meningkatkan omset saja, tapi bagaimana konsisten dan berdampak positif terhadap warga sekitar. Jadi konsisten melakukan hal-hal baik, rutin melakukan hal-hal baik, kemudian berdampak positif terhadap sekitar. Nah, dampak positif inilah yang akan berkelanjutan. Jadi kita menjadi pengusaha tuh kita harus mikir mau dibawa kemana nih usaha kita. Harus Jadi all out berarti ya, Mbak, ya? Betul sekali. Jadi kalau misalkan kayak saya tuh dulu ragu untuk membangun tim karena saya mikirnya ini fundamental lagi ya, Mbak Ica. Saya mikirnya bayarnya gimana ya kalau saya nggak bisa gaji mereka, padahal sebenarnya yang menggaji kita adalah Allah ya, memberi kita rezeki adalah Allah. Kenapa kita harus mikirin itu gitu? Dan satu hal lagi yang disampaikan juga sama suami saya untuk menguatkan bahwa kalau kita bantu orang lain, insya Allah Allah bantu kita. Itu adalah poin yang paling menurut saya tuh yang paling kuat ketika membangun tim. Karena kan bangun tim pasti ibu-ibu yang sedang mendengar podcast ini yang mungkin belum punya tim, untuk bangun tim itu susah-susah gampang gitu. Secara teknis kita bisa pelajari, tapi bukan tentang teknisnya, tapi kita tentang tadi itu, kita yakin gak sama Allah gitu, yakin gak bisa Allah akan bantuin kita. Karena di setiap perjalanan kita kalau kita minta pertolongan Allah, insya Allah itu bakalan mudah. Itu menurut saya fundamental yang harus sering kita pelajari, harus sering kita dapatkan dari senior-senior kita, misalkan dari pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Kira-kira apa sih yang mendasari atau big why-nya dari si A atau si pengusaha A ini apa sehingga dia mau membesarkan bisnisnya. Karena kalau kita tidak ada keinginan untuk membesarkan bisnis, ya udah kita hanya sendiri atau berdua aja dengan suami. Tapi kalau kita punya keinginan untuk membesarkan bisnis karena kita ingin bermanfaat untuk orang sekitar, ya otomatis kita melakukan banyak langkah. Langkahnya apa? Rekrut tim, ya kan? 1 orang dulu, 2 orang dulu, sampai saya tuh pernah di suatu momen itu nggak kerasa, Mbak Ica, kalau saya tuh ternyata rekrut setiap bulan gitu. Jadi udah lupa karena kan kita minta pertolongan Allah bantuin, kemudian kita minta untuk diiringi di setiap langkahnya, ya udah lupa aja gitu kalau pernah minta itu, ternyata dikasih kemudahan untuk menambah timnya. Jadi kita nggak minta nambah tim, kita hanya minta untuk bisnis ini gimana caranya bermanfaat untuk sekitar. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa Mitra Muslim ya. Banyak banget yang bisa kita dapatkan dari podcast kali ini. Dan Masya Allah luar biasa juga bisa bertemu dengan Mbak Nirwana yang luar biasa ya, positive vibes dan benar-benar mengapresiasi kita semua, menginspirasi juga untuk kita semuanya ya, menginspirasi dan juga mengapresiasi pastinya ya. Kalau kita diinspirasi dulu, tentunya kita juga harus mengapresiasi orang lain. Kalau orang lain itu baik, begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Nirwana atas waktunya. Sehat selalu kasih, ya Mbak Nirwana ya. Terima kasih juga udah diundang ke sini, senang sekali. Otomatis senang banget ya ketemu. Oke, saya selalu Mbak Nirwana, berkah selalu ya. Dan tentunya Mitra Muslim, jangan kemana-mana ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Mbak Nirwana yang benar-benar luar biasa, yang memotivasi kita semua. Yuk kita menjadi pembisnis yang tangguh, pembisnis yang kuat, dan pembisnis yang memotivasi untuk mitra muslim lainnya ya. Dan saya Ica Malia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mendengarkan kami dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu kami bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang patut diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.